Upaya pengendalian pemanasan global. Salah satu penyebab pemanasan global adalah penggunaan bahan bakar fosil yang meningkatkan kadar CO2 di atmosfer. Konsumsi total bahan bakar fosil di dunia meningkat sebesar 1% per tahun. Salah satu tindakan untuk mengurangi gas CO2 yang ada di udara adalah dengan menanam dan memelihara tumbuhan dalam jumlah yang banyak. Tumbuhan akan menyerap karbon dioksida atau CO2 untuk proses fotosintesis dan melepaskan oksigen ke udara. Di seluruh dunia, tingkat perambahan hutan telah mencapai level yang mengkhawatirkan. Di banyak area, tanaman yang tumbuh kembali sedikit sekali karena tanah kehilangan kesuburannya ketika diubah untuk kegunaan yang lain, seperti untuk lahan pertanian atau pembangunan rumah tinggal. Upaya reboisasi hutan atau penanaman kembali hutan yang telah gundul merupakan langkah yang tepat untuk mengurangi semakin bertambahnya gas rumah kaca. Selain melakukan reboisasi, apa sajakah yang dapat dilakukan untuk mengurangi atau mengendalikan pemanasan global? Berikut akan dijelaskan upaya pengendalian pemanasan global yang dimulai dari perilaku pribadi dan upaya secara bersama-sama. 1. Mengubah perilaku pribadi. Upaya atau tindakan yang lebih baik adalah dengan mengubah perilaku manusia. Karena pemahaman tentang pemanasan global yang ditanamkan hari ini akan berdampak besar pada generasi mendatang. Beberapa perilaku pribadi yang dapat dilakukan untuk mengurangi atau mengendalikan pemanasan global diantaranya: A. Hemat listrik. Kamu telah mengetahui bahwa gas rumah kaca didominasi oleh karbon dioksida atau CO2. Sebagian besar CO2 dihasilkan oleh pembangkit listrik berbahan fosil. Dengan demikian, hemat listrik secara tidak langsung mengurangi kadar CO2 di atmosfer. Beberapa tindakan hemat energi diantaranya menggunakan lampu hemat energi. Meskipun lebih mahal, lampu ini lebih kuat 8 kali dan lebih hemat hingga 80% dari lampu pijar biasa. Dan jangan lupa matikan lampu ketika tidak sedang digunakan. Selain itu, hindari posisi standby pada alat elektronikmu, sebab sekitar 10-60% energi listrik masih terkonsumsi oleh peralatan listrik yang dimatikan dalam kondisi standby. B. Menanam pohon. Oleh karena CO2 digunakan oleh tanaman untuk fotosintesis, maka penanaman pohon dalam jumlah banyak akan menjadi solusi untuk mengurangi jumlah CO2 di atmosfer. Satu pohon berukuran agak besar dapat menyerap 6 kg CO2 per tahunnya. Dalam seluruh masa hidupnya, satu batang pohon dapat menyerap 1 ton CO2. United Nations Environment Program atau UNEP melaporkan bahwa pembabatan hutan menyumbang 20% emisi gas rumah kaca. Di Sulawesi Utara, dibuat peraturan daerah yang mewajibkan menanam pohon bagi pasangan yang akan menikah. C. Batasi penggunaan kertas juga tisu. Tahukah kamu bahwa 12 rim kertas setara dengan satu pohon dewasa dengan usia 5 tahun ke atas? 12 rim tersebut mungkin angka yang digunakan manusia per minggunya. Oleh karena itu, gunakan kertas seefektif mungkin. Misalnya dengan mencetak print out bolak-balik pada setiap kertas. Atau, jika kamu ingin mencetak atau ngeprint sesuatu yang tidak terlalu penting, gunakanlah kertas bekas yang dibaliknya masih kosong. Gunakan email untuk berkirim surat. Gunakan undangan online ketimbang undangan konvensional dari kertas yang sekali berita sampai akan menjadi sampah. Serta, gunakan lap untuk mengurangi penggunaan tisu. D. Mengurangi penggunaan mobil atau kendaraan pribadi. Penggunaan mobil atau kendaraan pribadi menjadi penyumbang CO2 terbesar. Bila tidak ada pengaturan kendaraan pribadi dengan baik. Penggunaan transportasi umum yang mengangkut sekaligus banyak orang dapat mengurangi emisi CO2 di udara. E. Daur ulang aluminium, plastik, dan kertas. Akan lebih baik lagi jika kamu bisa menggunakannya berulang-ulang. Energi untuk membuat satu kaleng aluminium setara dengan energi untuk menyalakan TV selama 3 jam.
F. Ketika hendak berbelanja, bawa tas yang bisa dipakai ulang. Belakangan ini, beberapa pusat perbelanjaan besar di Indonesia sudah mulai mengedukasi pelanggannya untuk menggunakan sistem seperti ini. G. Kurangi waktu dalam membuka lemari es. Untuk setiap menit kamu membuka pintu lemari es, diperlukan 3 menit full energi untuk mengembalikan suhu kulkas ke suhu yang diinginkan. Menurut majalah Home Energy, bahwa 7% penggunaan energi kulkas terbuang ketika pintu terbuka. Sedangkan menurut Fakultas Ilmu Makanan dan Pertanian Universitas Florida, kebiasaan menutup atau membuka pintu kulkas, misalnya membiarkan pintu kulkas tetap terbuka sembari menuang susu ke dalam semangkuk sereal, ternyata membuang energi 50-120 kWh per tahun. 2. Upaya secara bersama atau kolektif. Upaya pencegahan pemanasan global juga dapat dilakukan secara bersama atau kolektif. Di antaranya, A. Menggunakan energi alternatif. Upaya lain untuk mengurangi pemanasan global adalah dengan menghemat penggunaan energi dan mencari sumber energi alternatif yang ramah lingkungan, tidak mengancam kesehatan, serta dapat diperbaharui. Sumber energi alternatif haruslah sesuatu yang mudah didapat dan tidak pernah habis. Hal ini tentu berlawanan dengan sumber energi konvensional yang berasal dari fosil yang terkubur yang lama-kelamaan akan habis. Bahan bakar fosil memang menjadi bahan bakar utama saat ini. Kebanyakan manusia menggunakan untuk banyak hal. Padahal, bahan bakar ini tergolong bahan bakar yang kurang ramah lingkungan dan merupakan salah satu sumber penyumbang karbon dioksida. Karena itu, saat ini, manusia berusaha untuk mencari pengganti dari bahan bakar fosil ke bahan bakar lain yang lebih ramah lingkungan. Atau, paling tidak, energi alternatif ini tidak memberikan pengaruh buruk pada lingkungan hidup kita. Berikut adalah beberapa sumber energi alternatif yang diharapkan saat ini terutama untuk menggantikan bahan bakar fosil yang kurang ramah terhadap lingkungan. Energi matahari. Tenaga yang tersumber dari cahaya matahari atau energi surya sangat tidak terbatas. Cahaya matahari sebagai sumber dari seluruh sumber energi dapat dipakai untuk berbagai jenis keperluan. Energi surya adalah energi yang didapat dengan mengubah energi panas surya matahari melalui peralatan tertentu menjadi sumber daya dalam bentuk lain. Energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik dengan mempergunakan sel surya atau dikenal dengan sebutan sel fotovoltaik. Dimulai dari penggunaan alat elektronik yang menggunakan tenaga surya seperti kalkulator, jam atau arloji, dan pemanas air. Bahkan, kini tenaga sinar matahari ini sudah mulai dipakai pada kendaraan bermotor. Mobil tenaga surya sudah mulai diproduksi di beberapa negara, meskipun masih dalam taraf penyelidikan lebih lanjut. Kini, pemasangan penerangan listrik tenaga surya atau PLTS tengah dimaksimalkan untuk menerangi lampu-lampu jalan dan menerangi desa-desa di pelosok negeri. Energi angin. Pada dasarnya, angin memiliki kekuatan yang besar atau mengandung energi kinetik, sehingga bisa dimanfaatkan untuk sumber energi alternatif yang mudah didapat, tidak pernah habis, bersih, dan ramah lingkungan. Energi yang dihasilkan oleh tenaga angin digunakan untuk menggerakkan kincir atau turbin. Oleh karena itu, dibuatlah area penangkapan angin mengapung di tengah lautan. Angin yang berada di tengah laut memiliki kecepatan lebih tinggi dibanding angin darat, atau kecepatannya bisa mencapai 2 kali lipat angin daratan. Area penangkapan energi angin mengapung ini dapat penempatannya di perairan dengan kedalaman sekitar 40 meter. Tujuannya untuk menangkap energi angin di tengah laut tanpa halangan bukit, pepohonan, dan bangunan. Perusahaan pertama yang melakukan percobaan pertama area penangkapan energi angin mengapung yaitu perusahaan energi dari Norwegia, Statoil Hydro, pada musim gugur 2009. Energi air. Air memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Hal ini dapat dibuktikan ketika terjadi banjir bandang atau tsunami. Air yang mengalir dapat menghancurkan bangunan yang kuat. Nah, karena kekuatannya inilah, manusia memanfaatkannya sebagai salah satu sumber energi alternatif.
Salah satu pemanfaatannya adalah pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Tenaga air atau hydropower pada dasarnya bisa didapatkan jika air tersebut mengalir. Prosesnya yaitu menampung air sungai yang berarus deras ke dalam sebuah waduk, lalu dialirkan melalui pintu pengambil air. Pengaturannya dilakukan di pusat pengendalian bendungan atau waduk tersebut. Saat pintu bendungan dibuka, air akan mengalir sangat deras melalui terowongan air, sehingga mampu memutar turbin yang dapat menggerakkan generator untuk menghasilkan listrik. Pada PLTA, tenaga kinetik air diubah menjadi tenaga listrik atau disebut hydroelectric. Tenaga listrik yang dihasilkan PLTA adalah sekitar 715.000 MW, menyumbangkan sekitar 19% dari kebutuhan listrik dunia. Di Kanada, PLTA merupakan sumber utama pembangkit listrik. Tenaga listrik sebesar 61% dihasilkan dari PLTA. Di desa-desa di tanah air, pembangkit listrik tenaga air ini bisa dilakukan dengan dana yang relatif murah. Pembangkit ini disebut mikrohidro. Mikrohidro dapat menerangi pelosok tanah air. Energi gelombang air laut. Lautan menyediakan beberapa energi terbarukan, dan masing-masing didorong oleh kekuatan yang berbeda. Energi dari gelombang dan pasang surut air laut dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan listrik. Pemanfaatannya yaitu menjadikan energi ombak sebagai pembangkit tenaga listrik. Hal ini didukung dengan didirikannya sebuah pembangkit listrik tenaga ombak, atau PLTO, di Yogyakarta. Prosesnya dengan memanfaatkan gerakan turun naik atau bergulung-gulungnya ombak menjadi energi yang digunakan untuk menggerakkan turbin untuk membangkitkan listrik. Meskipun pada masa sekarang, energi laut memerlukan teknologi yang mahal dibandingkan dengan sumber energi terbarukan lainnya. Selain itu, energi yang dihasilkan oleh gelombang air laut hanya bisa digunakan di sekitar daerah laut saja. Biodiesel. Biodiesel merupakan energi yang berasal dari tumbuhan atau lemak hewan. Biodiesel yang murni atau campuran dapat digunakan sebagai energi untuk menggerakkan kendaraan. Biodiesel mampu mengurangi polusi, namun terbatasnya produk dan infrastruktur menjadi masalah pada sumber energi ini. Biogas. Biogas hasil pencernaan berkaitan dengan pemanfaatan gas metana yang dilepaskan saat kotoran hewan membusuk. Gas metana bisa diperoleh dari sampah dan sistem saluran limbah. Pembuatan gas metana dilakukan oleh bakteri tertentu atau dekomposer yang dapat memecah biomasa dalam kondisi anaerobik. Gas metana yang dihasilkan dan dimurnikan bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Biogas dapat digunakan sebagai bahan bakar kendaraan maupun untuk menghasilkan listrik. Reaktor biogas bukanlah teknologi baru. Sejak tahun 1970-an, Denmark telah melakukan riset, pengembangan, dan aplikasi teknologi ini. Dilanjutkan oleh negara Cina dan India pada tahun 1980-an. Di Indonesia sendiri, biogas mulai diperkenalkan sejak tahun 1970-an. Di kalangan peternak sapi perah, terutama di Jawa Barat, membuat biogas dari kotoran sapi tengah menjadi kesenangan baru. Apalagi dalam kondisi persediaan bahan bakar minyak yang tidak menentu dan harganya yang terus melaju seperti sekarang. Para peternak tidak perlu lagi membeli minyak tanah, gas LPG, atau kayu bakar. B. Menghapus penggunaan CFC. CFC atau klorofluorokarbon merupakan gas yang berwarna biru tua, stabil, tidak mudah terbakar, mudah disimpan, dan murah harganya. CFC banyak digunakan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, di antaranya pada alat pendingin ruangan atau AC, pendingin lemari es, bahan dorong dalam penyembur atau aerosol, di antaranya kaleng semprot pengharum ruangan, penyemprot rambut, minyak wangi atau parfum, pada proses pembuatan foam atau busa, sebagai cairan pembersih atau solvent, bahan aktif untuk pemadam kebakaran, bahan aktif untuk fumigasi di pergudangan, serta produk-produk pertanian dan kehutanan. Karena CFC tidak dapat terurai, CFC akan terus berada di atmosfer dalam jangka waktu yang sangat lama dan merusak ozon. Lapisan ozon
merupakan filter atau penyaring masuknya radiasi ultraviolet yang berbahaya menembus bumi. Bila lapisan ozon makin tipis, intensitas radiasi ultraviolet makin tinggi, sehingga dapat menyebabkan kanker kulit. Untuk menghilangkan kadar CFC di atmosfer, diperlukan waktu sekitar 100 tahun. Salah satu cara penanggulangannya yaitu dengan mengurangi penggunaan CFC yang tidak perlu oleh manusia. Mengurangi penggunaan CFC dapat mencegah rusaknya lapisan ozon di atmosfer, sehingga dapat mengurangi pemanasan global.